Dari CST Cornerstone Tabernacle. Hai semua umat pemenang. Sungguh, hanya kerana anugerah dan kemurahan Tuhan saja, setiap kita tetap ada dalam tudung Tuhan. Sebab kita percaya, nothing is impossible with God. Tuhan, inilah kami umat-Mu. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu. Dengan cinta dan kerinduan, kami rindu terus naik terbang tinggi. Dengan semakin kuat, menangkap kairos Tuhan. Merebut kemenangan demi kemenangan. Dan mempersembahkan bagi Panglima Agung kami, Yesus Kristus. Semua jadi, genap, dan tuntas oleh karena anugerah Bapa, tuntunan Roh Kudus, dan bagi kemuliaan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom saudara yang di rumah, apa kabar yang di rumah? Haleluya, Yesus dahsyat. Jesus is my hero, man. Jesus is my hero. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau sapa yang di rumah berkatakan haleluya 3 kali. Oke, 1, 2, 3. Siap-siap ya saudara tangannya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Terima kasih, terima kasih. Mari saudara, kita bernyanyi dan memuji nama Tuhan kita. Allah kita sumber kita, amin. Mari tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau. Yang ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Sama-sama katakan, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya kau yang ku andalkan, yang ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti kau kekal selamanya. Allah sumber, mari angkat tangan kita katakan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku Haleluya, Allah sumber kuat kita, amin saudara. Dia Allah sumber kekuatan kita. Yang kita andalkan hanyalah Tuhan kita, amin. Mari kita menyembah Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita percaya, mari kita siapkan hati kita benar-benar masuk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan.
Haleluya Tuhan, kami mau siap hati kami Tuhan untuk mengambil jamaah suci-Mu Tuhan. Mari Kau Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kira mana kasih, kira mana karaba-raba Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu.
Shalom kepada jemaat CST. Mari kita melihat news gereja pada minggu ini. Ibadah online Ahad gereja adalah pada jam 10 pagi di Facebook dan juga YouTube gereja. Khusus kepada kanak-kanak, mari ikuti CST Sunday School online setiap Ahad pada jam 5 petang. Ibadah minggu di gereja bermula pada jam 10 pagi. Sila berhubung dengan pihak gereja untuk mendaftar awal karena tempat terhad. Mari bersama dalam doa awal pagi pada pukul 9.10 di gereja sebelum ibadah. Jom ikuti program renungan gereja secara online bertemakan Mana Surgawi setiap Rabu pada pukul 8 malam. Jemaat boleh melihat di media sosial gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk join Connect Group CST. Jemaat yang rindu bersama boleh berhubung dengan nomor yang tertera. Bagi jemaat yang ingin memberi persembahan dan perpuluhan, jemaat boleh transfer secara online di Public Bank Cornerstone Tabernacle, nomor akaun 32062052221. Jemaat yang rindu berbagi dalam Bethesda Ministry, Anda boleh menghubungi Magdalena untuk info lanjut. Pihak gereja juga amat mengalu-alukan jemaat untuk terlibat dalam pelayanan. Jemaat boleh menghubungi nomor yang tertera jika rindu untuk join. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan air, pernikahan, kaunseling, dan pengebumian, jemaat boleh berhubung dengan pastor gereja yaitu Pastor Chu. Jemaat yang rindu bersaksi atau ada kesaksian hidup, jemaat boleh merekam video kesaksian dan dihantar kepada pihak gereja. Jemaat boleh menghubungi nomor yang tertera. Ikuti kami di media sosial Cornerstone Tabernacle di Facebook, CST Church Subang Jaya di YouTube, dan CST Church di Instagram. Sekian news CST minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang terkasih, umat pemenang dimanapun kau berada. Luar biasa, Tuhan kita dahsyat, amin. Kini saatnya kita akan siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur Tuhan. Kami terima dengan hati yang bersukacita karena kami tahu firman-Mu adalah makanan rohani yang ajaib dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Saudara terkasih, hari ini kita akan belajar yaitu mengenai dahsyatnya kuasa pujian penyembahan. Sekali lagi, dahsyatnya kuasa pujian penyembahan. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sekali lagi, saya harap saudara buka Alkitabmu di rumah. Mari baca dengan iman dengan saya. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba saatnya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, sejak awal Tuhan telah merancangkan kita, umatnya itu menjadi penyembah. Bahkan sampai pada kekekalan nanti di sorga tiada hentinya. Kita akan naikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Jadi semasa kita di bumi, pujian penyembahan harus menjadi gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yes. Nah, sekarang saya mau kita untuk belajar masuk lebih dalam. Mengapa pujian penyembahan harus menjadi gaya hidup kita, khususnya anak-anak Tuhan. Hari ini ada sangat-sangat saya dorong catat 3 kebenaran penting. Kenapa kita harus menaikkan pujian penyembahan? Yang pertama, karena pujian penyembahan dapat membuka akses kita ke sorga. Sekali lagi, catat ini dan ini perkara yang penting saudara. Karena pujian penyembahan dapat membuka akses kita ke sorga. Pujian penyembahan akan membuat sebuah jembatan atau jalan ke sorga. Sehingga kita, Anda dan saya boleh merasakan dan mengalami
perkara-perkara supranatural dari sorga. Yang percaya katakan amin. Yes. Bukankah itu perkara yang luar biasa, saudara? Bagi orang lain mungkin sebuah perkara yang susah, ya. Ketika menghadapi sebuah masalah, bagi orang lain susah. Namun bagi saudara, bagi kita yang hidup di dalam pujian penyembahan, perkara yang susah akan menjadi perkara yang senang. Yang setuju katakan yes, haleluya. Mazmur 100 ayat yang keempat berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Saudara, waktu saya melihat The Message Bible, dia memakai terjemahan sangat luar biasa. Dikatakan, enter with the password thank you, make yourself at home, talk him praise, talk him, thank him, worship him. Wow. Saudara perhatikan kata ini ya. Dikatakan dengan jelas, enter with the password. Saudara tahu password membuka akses ke sorga? Yes. Pujian penyembahan. Katakan 3 kali. Pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Haleluya. Ya, itu password kita, saudara. Ada amin. Semakin engkau lemah, janganlah engkau semakin ikut lemah. Tetapi semakin engkau lemah, semakinlah kuat. Naikkan pujian penyembahanmu buat Tuhan. Mazmur 150 ayat 2 berkata, pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Katakan yes, yes, yes. Haleluya. Saudara, di Alkitab ada sebuah kisah yang sangat menguatkan, yaitu ingatkah saudara kisah Paulus dan Silas? Mari buka bersama dengan saya dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 hingga 26. Firman Tuhan berkata, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Ayat 25, perhatikan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26 berkata, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wow, haleluya. Sungguh dahsyat, saudara. Ayat 5 dikatakan, tetapi kira-kira tengah malam hari itu Paulus dan Silas di penjara sebab Injil, sebab mereka memberitakan Injil. Sehingga apa yang menjadi respon mereka, apa sikap mereka di dalam penjara? Ayat 25 dikatakan dengan jelas, Paulus dan Silas, apa saudara? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ingat, responmu menentukan apa yang akan engkau hadapi. Responmu akan menentukan apa yang akan engkau alami. Hari itu Paulus dan Silas, mereka di dalam penjara. Mereka sepertinya tiada harapan. Mereka sepertinya mengalami titik kelemahan. Betul, saudara? Tetapi respon Paulus dan Silas, mereka tidak berdiam dan komplain. Tetapi Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Wow. Dalam masalah, di dalam lingkaran masalah, tetapi mereka bisa berdoa dan memuji dan menyembah Tuhan. Wow. Bagaimana dengan Anda, saudara, hari ini? Bagaimana dengan responmu? Apakah dalam masalah engkau masih bisa memuji Tuhan? Apakah dalam masalah engkau masih bisa menyembah Tuhan dan berkata, oh Tuhan, engkau sungguh baik? Apakah engkau dalam masalah masih bisa bersyukur dan ingat semua kebaikan Tuhan? Bersyukur bahwa Tuhan sebenarnya pegang kendali dalam hidup kita.
Atau engkau bersungut-sungut, engkau mengeluh, engkau komplain, bahkan mungkin engkau kecewa dengan Tuhan. Apa pilihanmu, saudara? Hari ini kiranya Roh Kudus menjamah hidup saudara. Dalam kisah Paulus dan Silas jelas dinyatakan bahwa benteng-benteng musuh diruntuhkan oleh kuasa Allah. Terjadi gempa bumi yang hebat hari itu. Sendi-sendi penjara goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka semua. Bahkan Alkitab mencatat kepala penjara menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, haleluya. Katakan haleluya. Katakan Allahku dahsyat. Yes. Ada kuasa supranatural terjadi ketika Paulus dan Silas hari itu memuji dan menyembah Tuhan. Saya juga mau berkata, ada kuasa supranatural akan terjadi dalam hidupmu ketika dalam masalah, dalam kondisi situasi apapun, engkau tetap naikkan pujian penyembahan buat Tuhan. Amin, saudara. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib ketika sebuah penyembahan dinaikkan di hadapan Tuhan. Ada terobosan, ada mujizat. Saya mau bertanya, apakah Anda rindu ini terjadi dalam hidupmu dan keluargamu? Ada yang setuju dan Anda rindu? Mari katakan di komen, yes, yes, amin, 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 haleluya. Luar biasa kuasa pujian penyembahan. Kisah kedua kita akan lihat. Mari buka dalam 2 Tawarik 20. Ini adalah kisah Yosafat hari itu yang mengalami kepungan atau terkepung. Tetapi kita akan lihat 2 Tawarik 20 ayat 21 hingga 22 berkata, setelah ia berunding dengan rakyat, ya, mereka mengalami kepungan, sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya jalan sudah tertutup. Apa yang mereka kerjakan? Alkitab berkata ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan selanjutnya, ayat ini berkata, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan. Wow, katakan penghadangan. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Katakan ye, saudara. Hari itu Yosafat dan pasukannya lemah, mereka terkepung, ya, tiada kekuatan, no hope. Tetapi Alkitab berkata apa? Keputusan yang mereka ambil itu apa? Ini ajaib. Saya berdoa ini menjadi keputusanmu, yaitu mereka menaikkan pujian penyembahan. Mereka firman Tuhan berkata apa, saudara? Tuhan, ini Tuhan sendiri, Tuhan mengadakan penghadangan terhadap musuhnya. Wow. Dengan kata lain, ketika kita menaikkan pujian penyembahan di hadapan Allah, maka Ia, Tuhan kita, siap berperang ganti kita. Katakan amin. Yes. Saya percaya kita pasti sepakat, saudara. Jika Allah turun tangan, maka berperang, Dia berperang ganti kita. Pasti kemenangan menjadi pihak kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya percaya bahwa cara Tuhan berperang jelas berbeda dengan cara kita. Cara Tuhan berperang begitu efektif dan bahkan sanggup meraih hasil yang besar. Hari itu, saudara, ini kisah luar biasa. Musuh-musuh mereka hari itu takut kepada Yosafat dan Raja Israel. Ya, sangat mudah dikalahkan. Sebab apa? Sebab tangan Tuhan turun. Sebab Tuhan berperang ganti semua pasukannya. Hari ini, ayo berkata dengan saya dengan iman,
Katakan Tuhanku dahsyat. Katakan Tuhanku ajaib. Katakan Tuhanku luar biasa. Sekalipun mungkin engkau lemah, tapi Dia senantiasa sedia untuk engkau. Kuasa kedua, di dalam pujian penyembahan itu punya kuasa yang dahsyat, saudara. Yang kedua yaitu apa? Pujian penyembahan akan mengubah atmosfer hidup kita. Sekali lagi, pujian penyembahan yang kau naikkan itu sanggup mengubah atmosfer dimanapun engkau berada. Ketika engkau menaikkan pujian penyembahan, maka tanpa engkau sadari, saudara, atmosfer di mana engkau berada itu bisa berubah. Ketika pujian penyembahan itu dinaikkan, maka atmosfer yang awalnya itu sebetulnya kelam, yang awalnya mungkin berat, tapi Tuhan akan bisa mengubah menjadi penuh kemenangan, penuh terobosan, penuh kebebasan, penuh kelepasan. Haleluya, penuh sukacita. Amin, saudara. Ya, engkau akan mengalami ini, akan menjadi bagian dalam hidup kita. Katakan amin. Yes, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka percayalah, mujizat kesembuhan sanggup terjadi dalam hidupmu. Hari itu dalam kisah Perjanjian Baru juga menyatakan ketika penderita kusta datang menyembah Yesus, apa yang dia alami? Mereka alami apa? Kesembuhan. Wanita Kanaan juga ketika dia menyembah Yesus, maka wanita itu menerima pembebasan sehingga putrinya yang kerasukan setan dibebaskan. Ingat, ketika pujian penyembahan dinaikkan di hadapan Tuhan, bahkan saya mau berkata, di tengah rasa sakit, ya saudara, di tengah penderitaanmu, tapi saya mau berkata, kalau engkau terus memuji menyembah Tuhan, percayalah Tuhan akan turun dan bergerak melakukan mukjizat dalam hidupmu. Satu hal yang harus kita tahu, Tuhan itu sangat memahami betapa besarnya gunung masalah dalam hidupmu. Saya mau berkata, saudara, jangan pernah sekali-sekali meragukan Tuhan. Jangan pernah sekali-sekali berkata Tuhan tidak tahu masalahku. No, Tuhan tahu masalahmu. Dia mengerti betapa nyata dan seriusnya kesulitan yang bahkan kau hadapi. Namun saudara tahukah juga kenapa? Karena semakin kita memandangi pegunungan atau gunung-gunung masalah kita, kita akan semakin lemah. Saudara akan semakin lemah. Saudara akan semakin kecil. Jadi saya mau berkata, berhenti meratapi gunung-gunung masalah hidupmu. Berhenti komplain untuk semua yang kau hadapi. Tetapi biar hari ini engkau membuat sebuah keputusan. Untuk apa? Ingat kebaikannya. Pujilah kebesaran kuasanya, perbuatannya yang dahsyat. Bahkan pujian akan menjadi apa? Deklarasi. Mari saudara, deklarasikan janji-janji Tuhan. Maka saya percaya imanmu akan beranjak dari alam fisik ke alam roh. Dan apa yang menjadi kenyataan bagi kita di alam roh, itulah yang akan Tuhan manifestasikan ke alam jasmani. Katakan amin. Inilah kuasa dari pujian penyembahan, mengarahkan iman kita kepada Tuhan, sehingga percayalah saudara, pasti akan ada perubahan terjadi dalam hidup kita. Efesus 5 ayat 19 berkata, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Tahukah saudara, pujianmu adalah doamu. Pujianmu adalah deklarasimu. Pujian penyembahanmu itu adalah respon dari imanmu. Pujian penyembahan dari mulut kita lah itu akan terjadi, sekalipun kita belum melihatnya. Amin, saudara.
Katakan buat saudara yang dari kanan kirimu, mulai hari ini pujilah Tuhan. Amin. Jangan banyak komplain. Pujilah Dia, sembahlah Dia. Katakan haleluya. Mazmur 33 ayat 1 berkata hingga 4. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, dan bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, patiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Amin, amin. Ada sebuah artikel yang berkata seperti ini, saudara. Saya sangat diberkati. Dia berkata, the deepest level of worship is a praising God. In spite of pain, trusting Him during a trial, surrendering while suffering, and loving Him when He seems distant. Di sini dikatakan bahwa tingkat kedalaman sebuah penyembahan itu adalah ketika Anda memuji Tuhan meskipun engkau sakit, mempercayainya saat engkau menghadapi cobaan, berserah saat menderita, dan terus mencintainya sekalipun ia nampak jauh. Haleluya. Saudara CST yang terkasih dimanapun kau berada, saya berdoa apapun kondisi hidup kita hari-hari ini, tetap hidupkan, onkan, nyalakan penyembahan dalam hidupmu. Ada amin? Yes. Yang ketiga, kuasa pujian penyembahan. Ini penting, saudara, adalah senjata rohani kita. Sekali lagi, bagian 3 ini sangat penting. Saya berdoa jangan sampai engkau umat Tuhan lupa bahwa pujian penyembahan adalah senjata rohani umat percaya. Mazmur 149 ayat 6 hingga 9 berkata, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata 2 di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Di saat umat Tuhan memuji dan menyembah Allah yang benar, firman Tuhan berkata bahwa pada saat yang sama pula bahwa Anda dan saya sedang membelenggu dan melumpuhkan kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, dalam 2 Korintus 10 ayat 4, Paulus juga menyatakan dengan jelas, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Dan saudara tahu, salah satu senjata itu adalah pujian penyembahan. Katakan, pujian penyembahan. Dalam kisah Daud, saudara, saya percaya kita ingat kisah itu. Dalam 1 Samuel 16 ayat 23 ditulis, dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Alkitab ini catat, setiap kali Daud memainkan kecapinya, setiap kali pujian penyembahan dinaikkan, maka roh jahat yang biasa hari itu menguasai Saul dihalau keluar daripadanya. Wow. Suatu kisah dari perjanjian lama yang mengajarkan bahwa pujian-pujian penyembahan, ya saudara, dalam puji-pujian
itu setan, roh jahat itu takut. Katakan amin, haleluya. Kalau rumahmu engkau rasa ada atmosfer yang berbeda, cepatlah ambil senjata, pujian, penyembahan. Amin. Di sisi lain sebuah kisah robohnya tembok Yeriko. Yohanes 6 ayat 20 mencatat, lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Wow, haleluya, haleluya. Tembok Yeriko bisa runtuh, saudara. Kalau bukan kuasa Tuhan, semua itu tidak bisa terjadi. Seorang yang bernama Heli berkata, worship is an act of war against the enemy of our heart. Saudara, maukah engkau hari ini memakai pujian penyembahan menjadi senjata? Katakan amin. Ya, di sisi lain tadi ada sebuah statement ketika umat Israel, ya kan, dia dalam kisah tadi yang kita baru baca, yaitu tembok Yeriko diruntuhkan. Umat Tuhan dikatakan bersorak dengan nyaring. Wow. Saya mau menjabar umat Tuhan. Anda yang mungkin hari-hari ini seringkali memuji menyembah itu begitu pelan. Kadang-kadang engkau sangat jimat energi. Saudara, saya juga mendorong cukup banyak contoh di Alkitab. Ada kalanya ketika engkau mengalami tekanan, engkau itu harus mendobrak imanmu. Mari belajar untuk apa? Bersorak, saudara. Amin. Ya, ada kalanya saudara dalam hidup ini engkau harus apa? Bersorak dalam pujian penyembahanmu. Untuk apa? Menerobos semua tembok-tembok yang tebal. Apa tembok yang tebal dalam hidupmu? Saya mau mendorong saudara, mari belajar naikkan suara yang kuat saat engkau memuji menyembah. Amin, saudara. Sorakkan nama Tuhan yang ajaib. Ya, mari ubah kebiasaanmu. Haleluya. Katakan amin. Kalau engkau duduk dengan saudaramu, katakan kanan kiri, ubah kebiasaanmu. Ubah kebiasaanmu. Jangan memuji dan menyembah itu jimat. Tapi Tuhan berkata apa? Pujilah Dia dengan segenap hatimu. Ya, daripada saudara yang terkasih engkau bersungut-sungut tentang suami, istri, anak, atau pemimpin, atau penyakitmu, atau keuanganmu, atau apapun itu, saya mau mendorong lebih baik mulailah memuji Tuhan dengan kuat. Katakan yes, haleluya. Ya, ucapkan syukur. Naikkan kerinduanmu dalam pujian penyembahan. Buat iblis gemetar dengan semua keputusan yang kau ambil. Katakan amin. Sebab apa, saudara? Karena pujian penyembahanmu adalah senjata yang dahsyat. Haleluya. Saudara yang terkasih, ingat betapa dahsyat pujian penyembahan hari ini. Dorongan saya, kiranya engkau membuat pilihan yang benar. Sebab ketika engkau naikkan pujian penyembahan dalam apapun kondisi hidupmu, tadi kita belajar, itu akan membuka akses kita ke sorga. Itu akan mengubah atmosfer. Dan itu juga menjadi senjata Anda dan saya mengalami kemenangan. Amin. Saya tutup dengan satu ayat dalam Mazmur 126, 2 ayat. Dan kiranya ayat ini menjadi rema dalam hidup kita. Mazmur 126 ayat 5 dan 6 berkata, orang-orang yang menabung dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Saudara, siapapun engkau hari ini, mungkin engkau lemah, mungkin engkau sakit, dimanapun kau berada, firman Tuhan mau berkata dengan jelas, naikkan pujian penyembahan. Naikkan pujian penyembahan. Jangan hentikan pujian penyembahanmu itu berhenti.
Ketika engkau lemah, engkau sakit, tapi semakin kuatlah memuji dan menyembah Dia, sebab kemenangan akan datang menjadi bahagiamu. Oh, koralaya shikarataya karataya shi. Kiralaya shikarataya moya shi. Haleluya, haleluya. Engkau baik, Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa ya Bapa. Kirataya shikaratayamu. Bapa, aku berdoa, mari Engkau bangkitkan umat-Mu Tuhan. Engkau jamah dimanapun mereka berada. Hujani mereka dengan gelora cinta akan Engkau. Biar setiap mereka Tuhan hari-hari ini terus membangkitkan pujian penyembahan dimanapun mereka berada. Baik di dalam hidup mereka pribadi, di dalam keluarga, bahkan dalam pekerjaan, apapun yang mereka hadapi, biarlah mereka mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami senjata untuk melawan iblis. Kau beri kami senjata untuk memperoleh kemenangan. Karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau ditinggikan, ketika Engkau diagungkan, maka Engkau siap turun tangan. Karena Engkau Allah yang dahsyat. Engkau layak terima pujian penyembahan kami. Engkau layak dan Engkau saja yang layak. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang terkasih, kini saatnya mari siapkan hatimu di hadapan Tuhan. Mari sediakan roti dan anggur. Kita akan datang di hadapan Tuhan. Mari angkat roti terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu ya Bapa di Kalvari. Kami berterima kasih Yesus buat cinta kasih-Mu Tuhan, yang tak terhingga di dalam hidup kami. Saat ini kami angkat Tuhan roti sebagai lambang daging-Mu, dan kami perkatakan biarlah hidup kami, tubuh kami juga menjadi milik-Mu. Kami makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saatnya saudara mari angkat anggur. Lakukan dengan iman apa yang kau kerjakan hari ini. Ya Bapa di sorga, kami juga datang di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa kami mengalami persekutuan dengan darah Yesus. Anggur ini sebagai lambang darah-Mu yang sudah dicurahkan untuk kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa biar oleh kuasa darah Yesus semua yang sakit juga disembuhkan. Semua yang mengalami hal yang tidak benar, Engkau baharui kami Tuhan. Dan biarlah darah Yesus mengalir dalam tubuh kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara, engkau dimanapun berada, mari bersyukur karena kita menjadi bahagian dari keluarga Tuhan. Kami bersyukur untuk perjanjian baru Tuhan yang kami kerjakan hari ini. Hamba berdoa Engkau meteraikan perjanjian itu di dalam hidup kami dan seluruh keluarga kami ya Bapa. Ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan terjadi yang ajaib ya Tuhan. Dan biar anugerah-Mu yang sempurna akan membawa kami semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, sini saatnya terimalah berkat di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu dan terima dengan iman. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan akan memberkati engkau dan menuntun engkau. Keluar masukmu akan dijagai oleh Tuhan. Biar anugerah yang daripada Tuhan membawa engkau semakin melekat dengan Dia. Apa yang kau kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor ketika engkau hidup di dalam ketetapan Tuhan. Dan biarlah jalan-jalanmu menjadi jalan yang penuh dengan anugerah. Persekutuan dengan Allah Bapa, Putra, Roh Kudus akan menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.